Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Yohana Cahya Alfiska dengan NIM 195221177. Yang kedua, Fakih Ulumuddin Alwi dengan NIM 195221190. Yang ketiga, Erli Kartika Sari dengan NIM 195221195. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang biaya tenaga kerja. Yang materinya 1. Produktivitas tenaga kerja 2. Definisi dan klasifikasi tenaga kerja 3. Komponen biaya tenaga kerja 4. Teori kurva belajar 5. Sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Upah, gaji, dan tunjangan menjadi faktor penting karena merupakan penentu tingkat produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur. Formula perhitungan dan rasio produktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja adalah rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Proses produksi yang efisien akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, tingkat produktivitas perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui riset, teknologi, investasi, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran analisis dan penginterpretasian terhadap tingkat produktivitas tersebut. Pengukuran atas produktivitas tenaga kerja ditujukan untuk menentukan indeks dengan memperbandingkan antara hasil aktual dengan standar kinerja. Yang kedua, definisi dan klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Biaya tenaga kerja adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia tersebut. Biaya tenaga kerja secara umum diklasifikasikan sebagai gaji dan upah. Gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur untuk keperluan kepelayanan, kepegawaian, ataupun manajerial. Sementara upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam, harian, atau bagian kerja. Di dalam industri manufaktur, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 fungsi utama, yakni fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Maka tenaga kerja yang terlibat dalam fungsi produksi, biaya yang timbul merupakan elemen biaya produksi. Fungsi produksi di dalam perusahaan manufaktur, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi pembebanan biayanya ke dalam suatu produk, batch, atau departemen. Sementara tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang biasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Yang ketiga, komponen biaya tenaga kerja. Di dalam komponen biaya tenaga kerja terdapat yang pertama, gaji dan upah pokok. Dalam kontrak kerja di antara perusahaan dengan tenaga kerja atau karyawan, yang pertama kali disepakati adalah gaji atau upah pokok. Gaji adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Sementara upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya, dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Yang kedua, program upah insentif. Program upah insentif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Upah insentif diberikan kepada karyawan yang mempunyai kinerja melampaui atau di atas standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memotivasi produktivitas karyawan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan adalah adanya penurunan biaya per unit produk. Di dalam program insentif dibagi menjadi yang pertama, program insentif individu. Program insentif merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kerja per unit, di mana pembayarannya dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dilakukan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, program insentif kelompok. Metode yang digunakan adalah metode rencana bonus kelompok. Metode ini sama dengan metode rencana bonus untuk individu, yaitu mendorong tenaga kerja untuk berproduksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, program insentif organisasi. Salah satu tanggung jawab manajemen yaitu memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Program insentif organisasi diberikan seluruh karyawan untuk mempunyai kontribusi dan peran yang berarti bagi organisasi. Yang ketiga, upah lembur dan premi lembur. Kebijakan perusahaan dalam mencapai target produksi adalah memberikan kerja lembur bagi karyawan. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal dalam periode tertentu. Premi lembur tergantung dari penyebab terjadinya jam lembur tersebut. Apabila jam lembur terjadi karena pesanan atau departemen tertentu, maka premi lembur diperlakukan sebagai penambahan biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pesanan atau departemen tempat terjadinya lembur. Apabila jam lembur yang terjadi bersifat normal atau kurangnya kapasitas pokok produksi atau pesanan terlalu banyak, maka premi lembur diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Yang keempat adalah program pensiun. Program pensiun bertujuan untuk menjamin di hari tua atau pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang mana mereka telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, imbalan pasca kerja yang diberikan kepada karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya terdiri uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan jaminan sosial tenaga kerja. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan telah dikelola oleh suatu entitas yang mandiri, yang mana lembaga tersebut berdiri sendiri dan terpisah dengan perusahaan tempat karyawan bekerja. Entitas tersebut dinamakan dana pensiun. Lembaga ini mengelola dana yang berasal dari iuran pensiun perusahaan, iuran pensiun peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari dana pensiun lain. Berdasarkan PSAK tentang imbalan pasca kerja, program pensiun terdiri dari program pensiun iuran pasti dan program pensiun imbalan pasti. Yang kelima adalah pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak karyawan yang ditanggung oleh perusahaan merupakan elemen biaya bagi perusahaan. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di departemen produksi diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Pajak penghasilan yang terjadi di departemen pemasaran diberlakukan sebagai beban pemasaran.
Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Administrasi diperlakukan sebagai beban administrasi dan umum. Materi yang keempat yaitu teori kurva belajar. Di dalam pemberian insentif dinilai tidak efektif ketika terdapat peningkatan kualitas tenaga kerja atau melalui pelatihan-pelatihan yang membuat karyawan dengan mudah mencapai standar waktu, sehingga standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi usang. Permasalahan tersebut dapat diperbaiki dengan teori belajar. Teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar presentasi tertentu. Model teori tersebut dinamakan model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif atau model Wright. Yang kelima adalah sistem akuntansi tenaga kerja. Pada industri manufaktur, elemen biaya yang relatif besar dan kompleks perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian dengan baik. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah, kompensasi atau gaji dan upah, dan kompetensinya. Di dalam sistem akuntansi tenaga kerja melibatkan departemen fungsional, yaitu yang pertama Departemen Personalia, yang kedua Departemen Perencanaan Produksi, yang ketiga Departemen Pencatatan Waktu, yang keempat Departemen Penggajian, yang kelima Departemen Akuntansi Biaya. Yang pertama, Departemen Personalia. Departemen Personalia berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta departemen lain. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ruang lingkup fungsi Departemen Personalia adalah yang pertama perekrutan, pendidikan dan pelatihan, promosi, mutasi dan demosi, kesehatan dan keamanan kerja, rekreasi, studi gerak dan waktu, hubungan industrial dan perburuhan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, Departemen Perencanaan Produksi. Departemen Perencanaan Produksi berfungsi untuk menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi agar melakukan proses produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mengeluarkan dokumen untuk permintaan bahan ke Departemen Gudang yang akan digunakan untuk proses produksi, menyiapkan kartu jam kerja karyawan, dan memeriksa penyebab kemacetan dalam proses kerja. Yang ketiga, Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu bertugas mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan. Pencatatan waktu yang akurat untuk setiap karyawan dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kartu absensi. Kartu absensi digunakan sebagai alat untuk mencatat waktu kerja karyawan mulai dari waktu masuk sampai waktu keluar atau pulang seluruh karyawan di perusahaan. Dan kartu tersebut dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Yang kedua, kartu jam kerja. Kartu jam kerja berfungsi sebagai alat untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan Departemen Produksi. Selain itu, kartu jam kerja digunakan dalam mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Biasanya, kartu ini digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di Departemen Produksi. Yang keempat, Departemen Penggajian. Departemen Penggajian berfungsi untuk menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Departemen Penggajian melakukan rekapitulasi atas gaji dan upah dengan menghitung gaji dan upah setiap karyawan, tunjangan, potongan, dan gaji upah bersih. Yang kelima, Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Akuntansi Biaya bertugas dalam pencatatan biaya gaji dan upah dengan berdasarkan distribusi gaji dan upah dari Departemen Penggajian.
Biaya tenaga kerja di Departemen Produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan secara langsung sebagai biaya produksi dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.